Para pejuang langit, ternyata jalur langit Kak Meisya gak kalah dahsyat dari sang suami, Baby Romeo. Kak Meisya rajin salat taubat, gak lupa zikir dengan syahidul istighfar, dan sering berdoa di sujud terakhir dalam salatnya. Semua amalan itu berbuah manis. Keberkahan yang paling penting dalam hidupnya adalah taufik, hidayah, dan keimanan yang kuat. Allah panggil hatinya untuk istiqomah berhijab. Dan Masya Allah, Kak Meisya pun berani melepas pekerjaan lama sebagai pembawa acara gosip yang sudah bertahun-tahun melekat pada dirinya. Semua itu bukan hal ringan, tapi ketika hidayah datang, hati pun berubah lembut dan siap menuruti seruan langit. Nah, bagaimana semua itu bisa terjadi? Saya akan terus gali sembari nganterin bingkisan buat para marbot dan pengurus masjid yang gak mudik. Nah, tadi kan udah dari cerita Mas Baby. Kalau Kak Meisya ada nggak cerita spiritual journey selama di sana? Yang melibatkan jalur langit tentunya. Pasti nih. Setiap orang perdana haji pasti punya masing-masing cerita ya. Waktu kita lagi wukuf ya Mbak Pea di Arafah ya. Jadi itu momentum haji banget kan. Pada saat kita di Arafah itu puncak haji. Jadi kalau ketika kita nggak Arafah, kita nggak wukuf, haji kita nggak sahkan. Nah waktu itu aku seperti dipertontonkan sebuah trailer film flashback kehidupan aku di masa lalu dengan segala dosa-dosa aku. Itu kayak roll film, keluar zaman aku ngebantah orang tua, zaman aku segala macam, itu kayak ngerol film. Jadi wukuf itu kan ibadah intimate dan ibadah mandiri, kita tidak melakukan ibadah khusus kayak sholat tertentu gitu ya. Wukuf itu kita ibadah apapun, mau sholat taubat, mau berzikir, istighfar, mau baca Quran, mau apapun kita lakuin, ataupun kita hanya muhasabah ngelihat ke langit sampai nunggu matahari terbenam. Itu yang kita lakukan selama wukuf, dan itu aku udah nggak berhenti nangis. Pejuang langit, tak terbayangkan Kak Meisya masuk dalam dimensi di mana Allah Azza wa Jalla menunjukkan semua dosanya sepanjang hayatnya dalam satu tutupan mata. Kak Meisya merasakan bahwa momen itu menjadi hidayah yang luar biasa. Ia merasakan saat itu Allah sangat menyayangi dirinya dan memanggil untuk segera menjadi hamba yang lebih baik. Aku cuma ngerasa kayak pendosa, ya Allah aku nggak pantas ada di Arafah ini karena aku pendosa yang mungkin nggak sih Allah ampunin. Tapi begitu salah satu ustadz pembimbing kita bilang bahwa Mbak, saat ini malaikat turun berbondong-bondong berjuta-juta untuk menyaksikan dan membanggakan hambanya di hadapan Allah bahwa mereka meminta ampun dan tidak ada satu dosa pun yang tidak diampunin. Itu udah luar biasa sih. Apa kebayang gimana rasanya pas tahu itu ya? Masya Allah deh pokoknya. Para pejuang langit, ternyata momen haji itulah titik balik Kak Meisya. Pengalaman spiritualnya di Tanah Suci telah membuka hati untuk taubat dan berubah. Sejak saat itu, Kak Meisya rutin sholat taubat, rajin sholat malam, dan tak pernah lupa membaca Syahidul Istighfar setiap hari. Karena di dalam hatinya ada rasa takut dan rindu sekaligus. Takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, dan rindu akan ampunan Allah yang maha luas. Bahkan, dosa-dosa yang mungkin tak sengaja dilakukan di masa depan, sudah ia tangisi sejak sekarang. Kak Meisya yakin sepenuhnya Allah SWT adalah zat yang maha penerima taubat selama kita tulus dan sungguh-sungguh kembali padanya, seperti yang dijanjikan dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita doain juga buat penonton Jalur Langit, insya Allah dalam waktu dekat diberi kemudahan, Allah panggil ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Ini by the way kita udah sampai ke masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu nih Pak. Ini kan pada nggak pulang kampung, jadi kita kasih sedikit ada bingkisan, siapa tahu bisa diterima ya Pak. Silakan. Ini juga ada satu lagi.
Ini buat Kuat Bapak nggak? ini. Oh, megang dong. Makasih banyak ya. Pejuang Langit, tahu nggak? Kak Meisya dan Mas Baby ternyata adalah jamaah aktif di masjid yang sedang kita kunjungi ini. Menurut pengurus masjid, pasangan ini termasuk yang paling rajin meramaikan rumah Allah. Mereka hampir selalu hadir untuk sholat berjamaah, gak pernah ketinggalan tarawih. Dan Masya Allah, saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mereka itikaf bersama anak-anaknya di sini. Nah, udah ngeteh bareng, udah sholat berjamaah di masjid, Alhamdulillah. Sekarang, makan hidangan lebaran yang dimasak langsung sama Kak Meisya. Syabila, kenalin dulu ini. Kak Anov, Bambang, salim dulu nak. Nih, Halo. ini anakku yang pertama sama yang terakhir. Halo Bambang. Bambang ini juga anak jalur langit. Wah, kenapa tuh? Karena nggak Nah. diprogram, alhamdulillah sesuai permintaan. Dapatnya Waduh. cowok. Yang pertama Minta juga sama jalur Allah. langit. Jalur langit juga? Waktu hamil sempat dibilang nggak berkembang, harus Siap. dibuang. Oke. Gede nih anak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, kita akan flashback jauh ke beberapa tahun sebelum berangkat haji. Oke. Sambil Ya. makan ya, Noh? Ya, silakan Kak Meisya. Ya. Kan yang aku tahu itu Kak Meisya itu memiliki cerita yang luar biasa di setiap bulan Ramadan. Oh, Iya kan ya? Iya. Salah satunya gimana proses Kak Meisya itu memakai hijab. Jadi aku tuh berhijab tuh 2019 ya, Beb ya? Umur 40 ya? Iya. Jadi momen umur aku masuk ke 40 tahun. Jadi sebelumnya tuh udah sering dengar ada nasihat dari guru, dari ulama bahwa ketika orang menginjak usia 40 tahun, ketika ia tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, bukan sempurna ya, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi ketika dia tidak berubah menjadi lebih baik, maka kemungkinan besarnya adalah sampai akhir hayatnya dia tidak akan pernah berubah. Baik. Nah, dari nasihat itu akhirnya aku berpikir oke, waktunya umur 40 aku untuk merubah diri aku dari hal yang paling basic. Apa sih perintah Allah? Nutup aurat. Baik. Apa perintah Allah yang belum aku jalanin? Sholat gue udah, puasa gue udah, umroh gue udah gitu ya. Ya. Ibaratnya ibadah-ibadah dari mulai sunnah sampai wajib aku udah coba. Baik. Tapi ada satu yang belum nih aku tunaikan, apa? Menutup aurat, padahal it's very basic. Udah nih ulang tahun kita masih di klub ya Mbak ya. Nggak lama setelah ulang tahun, masuklah bulan Ramadan. Begitu Ramadan tiba-tiba anakku ngomong, Bunda kan kemarin baru ulang tahun umur 40, Bunda inget nggak? Bunda selalu ngomong, pokoknya lihat ya Bunda umur 40 udah berhijab, aku udah ngumbar. Nah tapi aku berpikir bahwa ketika anak nagih kayak begitu tuh itu jadi salah satu jalan Allah menggerakkan lisannya anak-anak untuk ngingetin aku berhijab. Ternyata usia 40 tahun punya makna khusus buat Kak Meisya. Nah, Pejuang Langit, inilah tuntunan dari Allah ketika seorang hamba masuk usia 40. Dia harus ingat dirinya, orang tuanya, dan anak-anaknya. Kalau dibahasain ke dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat akan masa lalu, sadar dengan masa kini, dan siapkan bekal untuk masa depan. Allah berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kak Meisya, jadi pada saat masih labil tuh kan, mau pakai hijab atau enggak, terus untuk yang meyakinkan itu prosesnya gimana? Prosesnya sih yang pasti maju mundur ya, sulit lah, maksudnya dilewatin dengan tidak mudah ya prosesnya. Tapi satu hal yang bikin aku kuat adalah di setiap sujud
mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah, sujud terakhir aku selalu berdoa. Baik. Doanya tuh sebenarnya nggak spesifik karena ada pendapat juga ketika kita lagi sujud tuh jangan berdoa bahasa Arab, ya kan? Nanti takutnya malah membatalkan sholatnya gitu kan. Jadi aku doa bener-bener doa pakai bahasa Indonesia. Oke. Di situ aku cuma minta, ya Allah, aku mohon ketetapan iman kepadamu. Aku hanya manusia biasa, tiada daya dan upaya tanpa kebesaranmu dan pertolongan juga kekuatan darimu. Aku mohon ya Allah, kuatkan hamba untuk berhijab. Sampai setelah sholat ada doanya baru bahasa Arab yang robana, latuzikulubana, badai sadaitana, wablana min ladunka, apa kan Beb? Doa istiqomah. Pejuang Langit, saya teringat dengan pesan guru ngaji saya. Membaca doa sujud terakhir pada sholat termasuk yang dianjurkan. Karena posisi sujud merupakan puncak dari merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Dalam kondisi seperti itulah, doa mudah dikabulkan. Rasulullah SAW juga bersabda, adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Pada saat itu keganggu nggak sih? Job-job yang masuk, rezekinya berkurang atau bertambah. Nah, pada saat itu gimana? Udah pasti ada fase di mana kita akhirnya nggak dapat tawaran kerjaan. Ya. Karena kan biasanya nge-MC wedding pakai tali satu, ya kan? Terus nge-MC acara lain juga nggak berhijab. Baik. Terus program TV juga aku dulu tuh pindah-pindah dari satu infotainment ke infotainment lain dari semua TV gitu kan. Jadi seleksi alam akhirnya dari mulai stop nggak ada yang nawarin sampai akhirnya terfilter. Oke. Jadi dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Akhirnya job rezeki yang dari Allah itu hadir adalah mereka yang ngikutin appearance aku jadinya. Baik. Dulu misalnya dapetnya 100, hari ini aku dapetnya cuma 50 misalnya. Baik. Tapi kok rasanya lebih nikmat sekarang ya gitu. Kita tuh cuma disuruh ikhtiar, ibadah, ikhtiar, ibadah, ikhtiar. Udah, selebihnya Allah mau kasih 50, 20, 10, sejuta. Pejuang Langit, Kak Meisha sendiri sudah membuktikannya. Setelah berhijab, rizki nggak pernah berhenti mengalir. Jadi bintang iklan, pembawa acara TV, dan berdagang. Semuanya jadi ladang rezeki yang halal dan penuh berkah. Semua ketakutan yang dulu menyelubungi pikirannya ternyata cuma ujian iman di awal saja. Dan benar adanya, Allah lah zat yang mengatur hidup dan mati, termasuk rezeki kita. Semoga episode Jalur Langit ini bisa menginspirasi para pejuang taubat dan pejuang hijrah dimanapun berada ya. Saya Anof Prabowo undur diri, sampai ketemu di Jalur Langit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.